Di suatu tempat yang jauh di pinggiran Tiongkok kuno, banyak pemburu iblis mencoba memburu iblis ular legendaris di dalam kabut hantu. Seorang wanita cantik bergaun merah mulai berlari keluar dari kabut seperti mencoba melarikan diri dari sesuatu yang berbahaya. Seorang pemburu iblis bergegas maju dan meraih gadis itu, tetapi dia segera mencoba menggoda penyelamatnya, mencoba membuatnya membayar kebutuhan anaknya. Pria itu menjadi takut dengan kata-katanya dan segera membuang wanita itu. Menyadari bahwa dia adalah seorang iblis, para pejuang segera menyerang dengan marah menggunakan sihir mereka. Tetapi upaya mereka sia-sia karena si iblis melindungi dirinya dengan jubah raksasa. Iblis itu berhasil membunuh salah satu dari mereka setelah membuat mereka bingung satu sama lain. Tetapi pemimpinnya segera menyadari dan dengan cepat menggunakan teknik penyegelan mereka dan menjebak iblis di dalam segel pintu. Tetapi karena iblis itu terlalu kuat, mereka hampir tidak bisa menahannya hingga para petugas polisi datang untuk membantu mereka. Tetapi segel itu langsung hancur berkeping-keping saat iblis itu melepaskan diri dan menunjukkan wujud aslinya sebagai kelabang raksasa. Tepat sebelum iblis itu membunuh seorang petugas, seorang pemburu iblis legendaris bernama Meng Hai bersama muridnya, Gao, datang menyelamatkannya dan membunuh iblis kelabang dengan tongkat besar hingga menembus ke dadanya. Tetapi mereka segera menyadari bahwa iblis kelabang ini hanyalah pengalih perhatian bagi iblis yang sebenarnya. Iblis yang setengah hidup menertawakan upaya sia-sia mereka yang ingin membunuh iblis ular. Tetapi Meng Hai membungkam mulut iblis itu dan menyegelnya ke dalam wadah. Pria tua itu sangat jengkel karena ditipu oleh iblis dan dengan cepat dia pergi mengejar iblis ular. Ternyata pemimpin pemburu iblis yang dikenal dengan nama Kong bertanggung jawab atas perburuan iblis ular karena tujuannya yakni menyerap energi spiritual milik si iblis sehingga dapat memberinya kekuatan yang sangat besar. Di sisi lain, seorang wanita bernama Bai berjuang keras saat mendengar suara dari surga, memberitahunya bahwa dia harus mendalami emosi manusia sebelum dia bisa menjadi dewa. Dia jatuh setelah mendengar tekanan dari para dewa dan kembali ke wujud aslinya, mengungkapkan bahwa dia adalah ular putih legendaris. Seorang sarjana kedokteran muda bernama Xian tak sengaja menemukan ular itu dalam perjalanannya dan mencoba merawat makhluk itu dengan menjaganya agar tetap hangat. Tetapi dia melihat wanita lain muncul di depannya tanpa kaki, sehingga membuatnya pingsan. Ternyata gadis ini adalah Ching, adik perempuan dari ular putih. Dia ingin membunuh pria itu karena mengira dia pemburu iblis. Tetapi Bai menghentikannya dan mengatakan tak semua manusia itu bersifat jahat. Tak lama kemudian Xian terbangun dan melihat ular putih dalam wujud manusianya, membuat Xian jatuh cinta saat dia pertama kali melihatnya. Dia berterima kasih kepada gadis itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Lalu setelah mengetahui namanya, Xian mulai tergila-gila, bahkan dia hampir lupa jalan untuk pulang. Setelah melihat Xian pergi, Bai menjelaskan pesan dari para dewa ke adiknya dan memberitahukannya bahwa dia harus mencari tahu artinya dengan cara berinteraksi langsung dengan manusia. Ching mengingatkan kakaknya tentang seberapa bahayanya misi itu, apalagi para pemburu sedang mencari dirinya. Tetapi Bai menunjukkan kepada adiknya kaki yang dia peroleh dari pelatihan spiritual selama 900 tahun. Bai terbang menuju pintu keluar goa, sementara Ching menatapnya dengan iri. Keesokan harinya, warga kota mulai berkumpul untuk pertemuan karena mereka melihat banyak korban dengan jantung yang diambil dari tubuh mereka. Para prajurit menawarkan uang untuk membunuh iblis apapun yang mereka temui. Bai yang melihat itu menyadari bahaya yang dia hadapi. Pada saat yang sama, Xian sedang minum-minum dengan kapten polisi, tetapi dia melihat seseorang yang menurutnya familiar, sehingga dia dengan cepat pergi untuk menemuinya. Dia mencarinya kemana-mana, dan saat melewati jembatan, tiba-tiba Bai muncul di hadapannya, dan mereka saling menatap dengan penuh kasih. Sebelum Bai akhirnya memecah kecanggungan dengan memberitahu Xian bahwa dia sedang mencarinya. Tiba-tiba hujan mulai turun dan mengguyur mereka, sehingga membuat Xian pergi membawa Bai ke sekolah kedokterannya, di mana mereka langsung disambut oleh salah satu teman sekelasnya, yang mengatakan bahwa ayahnya
sedang sakit parah. Xian segera masuk dan melihat pasien terbaring di tempat tidur, tetapi apapun yang dia lakukan tak dapat mengembalikan kesadarannya. Untungnya, Bai diam-diam membantu Xian dengan memberikan sedikit energi spiritual miliknya, membuat Xian bisa menghidupkan kembali pasien itu hingga sadar. Sahabatnya, Gao, melihat ini dan segera membantu ayahnya. Sementara Xian pergi dengan kebingungan bagaimana caranya dia bisa menyembuhkan pasien tadi. Gao lalu keluar menemui Xian dan mengucapkan rasa terima kasihnya, lalu menawarkan mereka makan bersama sebagai balasannya. Pada malam hari, keduanya masuk ke dalam rumah dan menyapa Gao dengan hangat. Tetapi mereka baru menyadari ternyata pemburu iblis Meng Hai juga berada di sana, karena dia adalah guru dari Gao. Bai menyadari adanya bahaya, tetapi dia terpaksa ikut duduk di meja makan agar tak menimbulkan kecurigaan. Mereka semua minum untuk merayakan kesembuhan ayah Gao. Tetapi Bai merasa ada yang tak beres ketika perlahan wujud manusianya mulai memudar. Meng Hai mengungkapkan bahwa minuman itu memiliki ramuan khusus yang dibuat untuk melemahkan iblis, sehingga bisa membuat targetnya menunjukkan wujud aslinya setelah meminum. Dia menuduh Bai adalah si iblis ular putih karena dia merasakan auranya sejak dia memasuki kota. Xian sangat marah dengan tuduhan itu dan mencoba membela Bai. Tapi Meng Hai memintanya untuk minum lagi jika memang dia bukan iblis. Tepat ketika Bai hendak minum, cangkirnya dihancurkan oleh belati terbang yang ternyata milik adiknya. Qing dengan mudah menyingkirkan para penjaga dan membuatnya terbang. Melihat itu, Meng Hai bergegas keluar dan mengejarnya, memberi Bai kesempatan untuk kabur. Qing mencoba lari mati-matian, tetapi pada akhirnya dilumpuhkan. Kemudian dia tertawa karena Meng Hai tertipu olehnya. Saat Meng Hai menyadari ada aura iblis lain yang muncul, Qing segera pergi. Di sisi lain, antek-antek dari Raja Pemburu Iblis terlihat akan kembali sembari membawa kantong yang berisi jantung manusia, mengungkapkan bahwa merekalah pelaku pembunuhan akhir-akhir ini. Bai yang kebetulan lewat lalu mencegatnya dan meminta mereka menjelaskan kenapa membunuh orang-orang, alih-alih melindungi mereka seperti seharusnya. Tetapi interogasi tak berjalan mulus ketika Xian dan Meng Hai tiba-tiba datang, sehingga para pemburu iblis melarikan diri. Meskipun mengetahui pemburu iblis adalah pembunuh yang sebenarnya, Meng Hai masih bertekad untuk menangkap ular putih suatu saat nanti, karena dia percaya semua iblis itu bersifat jahat. Tetapi Xian menghentikan ketegangan mereka dan meminta Bai untuk pergi. Sementara Meng Hai menggerutu, mengatakan bahwa dia akan menangkapnya berapapun biayanya. Keesokan harinya ketika Xian kembali ke rumah, dia terkejut saat mengetahui Bai ada di rumahnya bersama neneknya. Yang lebih membuatnya terkejut, Bai ternyata telah menyembuhkan mata neneknya dari kebutaan, sehingga dia bisa melihat cucunya sekali lagi. Xian memutuskan untuk berterima kasih dengan Bai dengan menunjukkan keindahan di sekitar desanya dan melihat bunga sakura di sepanjang jalan. Mereka berhenti sejenak di pinggir danau dan keduanya mulai mengakui perasaan mereka yang sebenarnya satu sama lain. Xian mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuknya apapun yang terjadi. Namun romansa mereka diganggu ketika dua penduduk desa datang menemui mereka dan memperingatkan Xian bahwa wanita itu adalah iblis menakutkan. Para pemburu juga tiba di sana setelah menerima laporan dari penduduk. Lalu pertempuran sengit dimulai. Saat kedua belah pihak saling bentrok, Bai dengan mudah mengalahkan mereka dan menangkap salah satu musuh. Tetapi Xian memintanya untuk jangan membunuh, sehingga memberi pemburu kesempatan untuk menusuk Bai tepat di perutnya. Xian bergegas datang untuk melindunginya, tetapi dia bukan tandingan para pemburu. Sementara Bai masih melawan musuh meskipun sedang terluka. Saat Xian hampir dibunuh pemburu iblis, Bai datang melindunginya, membiarkan dirinya ditikam berkali-kali oleh musuh. Hal ini menyebabkan dia berubah menjadi ular raksasa yang mengaum dengan marah, menghempaskan semua orang termasuk Xian. Saat dia hampir terjatuh dari tebing, Bai segera datang menyelamatkannya. Ketika Xian tersadar, dia menyadari jika dirinya sedang berbaring di atas seekor ular dan menjadi takut dengan wujud asli dari Bai. Saat Bai mendekatinya lebih dekat, ular besar itu kembali ke wujud manusianya.
dan Xian segera menyadari bahwa Bai terluka parah akibat pertarungan sebelumnya. Xian lalu membawa Bai dan pergi menjauh dari lokasi tersebut. Akhirnya mereka tiba di danau di pagi harinya. Beruntung, Xian menemukan seorang nelayan yang mengizinkannya naik ke kapal dan membawanya ke seberang. Saat perahu mulai berjalan, kesadaran Bai perlahan mulai pulih. Tetapi Bai segera menyadari ada orang lain di sana, yang ternyata adalah Qing. Dan dia langsung menyerang Xian, menyalahkannya atas apa yang terjadi pada kakaknya. Tetapi mereka langsung terdiam setelah mengetahui bahwa nelayan itu adalah Meng Hai, yang sengaja membawa mereka ke tengah danau untuk melumpuhkannya dan menangkapnya. Meng Hai memberitahu Bai bahwa iblis dilarang mencintai manusia dan hubungan mereka akan sangat menyinggung surga. Tetapi Bai sudah tak peduli lagi dengan posisi dewa. Sekarang, selama dia bisa bersama orang yang dicintainya, dia akan bahagia. Bai segera menyerang Meng Hai bersama adiknya dan ketiganya mulai bertarung dengan sengit. Ketika mereka menyerang Meng Hai bersama-sama, Meng Hai langsung mengeluarkan gelombang kejut yang kuat, membuat mereka terpental ke bebatuan. Melihat kekasihnya yang terluka, Xian meminta Meng Hai mengampuni mereka, maka dia akan mengakhiri hubungannya dengan Bai. Meng Hai dengan terpaksa setuju dan segera pergi meninggalkan danau bersama Xian. Sementara Bai hanya bisa menangis putus asa. Beberapa waktu kemudian, Xian memutuskan untuk pindah dan menyibukkan dirinya untuk memperdalam ilmu medis. Tetapi para pemburu iblis datang ke sana dan meminta Xian mengungkapkan di mana lokasi ular putih. Karena Xian tak mau mengatakannya, hal ini menyebabkan para pemburu iblis membantai orang-orang di tempat tersebut. Di tengah kekacauan itu, Gao meraih Xian dan membawanya ke lantai atas, mencoba bersembunyi dari musuh. Karena Gao adalah sahabatnya, Xian meminta dia untuk pergi menemui Bai, memberitahukannya tentang pemburu iblis, lalu dia mengungkapkan di mana lokasinya. Xian melihat Gao melarikan diri, sementara dia akan bertahan. Tetapi saat dia akan dibunuh, petugas polisi datang untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka datang, anehnya, para pemburu iblis segera pergi dengan gelak tawa. Namun terungkap bahwa Gao membocorkan lokasinya kepada mereka karena dia ingin dikenal sebagai pahlawan yang menangkap ular putih. Para pemburu iblis dengan cepat menemukan lokasi Bai dan mulai menyerang dengan seluruh pasukan mereka. Gao bergegas mendekati Bai dan mengatakan dia memiliki pesan dari Xian. Bai langsung mendekatinya tanpa pikir, tetapi dia langsung ditusuk tepat di perut oleh Gao. Qing segera menyerang Gao dan menyelamatkan kakaknya. Qing yang melihat Bai terluka parah menjadi marah dan menyerang manusia tanpa mengampuninya sebagai bentuk balas dendam. Segera, Xian datang ke sana dan memeluknya dengan erat. Dia meminta maaf karena tak berada di sini untuknya dan menyalahkan dirinya sendiri atas peristiwa ini. Xian mencoba melindungi Bai dari pemburu iblis, mengakibatkan tubuhnya ditikam berkali-kali. Menyadari bahwa mereka tak memiliki kesempatan untuk kabur, Bai memutuskan untuk memberikan energi spiritual miliknya ke Xian agar dia bisa bertahan hidup, kemudian mendorongnya pergi menjauh. Sementara dia dan Qing akhirnya tertangkap oleh pemburu iblis. Saat ditawan di tempat Kong, Qing menyadari ada aura iblis besar mendekatinya, mencurigai bahwa Kong sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Kong mendekati mereka dengan marah karena Bai memberikan energi miliknya ke orang lain. Dia lalu mengancam Qing untuk menangkap Xian dan membawanya. Jika menolak maka dia akan membunuh ular putih. Karena tak ada pilihan, Qing menuruti permintaannya dan segera mengejar Xian. Qing tiba di tempat Xian yang sedang menunggu kedatangan Bai. Alih-alih menangkapnya, Qing justru meminta Xian untuk pergi sejauh mungkin. Tetapi setelah mendengar bahwa Bai masih hidup, Xian memutuskan untuk menyelamatkannya bersama Qing, bahkan sekalipun harus melawan pemburu iblis. Keduanya tiba di pintu masuk dan segera dihadang oleh para pemburu. Tetapi tiba-tiba aura kuat milik Meng Hai menghempaskan mereka semua. Ternyata dia datang untuk menghadapi Raja Iblis itu sendiri. Setelah dia merasakan aura Kong, dia menyadari bahwa Kong adalah iblis.
Mereka lalu masuk ke dalam dan Xian segera membebaskan Bai, kemudian mengembalikan energi spiritualnya, lalu dia pingsan. Xing mencoba melawan Kong sendirian, tetapi dengan mudah dikalahkan. Meng Hai ikut datang melawan Kong dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa Kong adalah iblis yang menyamar. Mereka melawan Kong bersama-sama, tetapi usaha mereka sia-sia karena Kong melempar mereka ke tanah dan menguncinya. Sementara itu, Bai akhirnya sadar dan melihat Xian dalam kondisi kritis setelah menyelamatkannya. Bai yang marah kemudian berubah menjadi ular raksasa sambil bergegas menuju Kong, mencoba balas dendam dengan pria itu. Kemudian keduanya saling berhadapan dan Kong mulai melepaskan semua kekuatannya ke arah ular putih, menyebabkan dia terjebak di dalam aura energinya. Bai mencoba melawan tetapi kekuatannya lebih lemah dari milik Kong. Melihat bahwa mereka akan kalah, Meng Hai lalu memberikan energi spiritualnya kepada Xian dan membuatnya tersadar. Selama pertarungan, Kong secara perlahan menyerap energi spiritual milik Bai, tetapi dia telat menyadari Xian muncul di belakangnya. Lalu dia mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Kong. Dia lalu terjatuh sekarat setelah jantungnya ditusuk. Sesaat sebelum kematiannya, Xian mengatakan dia berjanji akan menemukannya di kehidupan selanjutnya. Bai hanya menangis sambil tersenyum. 100 tahun kemudian, Bai telah berevolusi menjadi dewa. Setelah dia mendalami emosi manusia, dia lalu pergi bersama Qing ke kota tempat pertama kali dia bertemu dengan Xian. Dia mencoba mengingat semua kenangan di masa lalunya. Apa yang dia tak sadari adalah reinkarnasi Xian sedang berjalan melewati jembatan yang sama selama bertahun-tahun. Lalu dia melihat Bai dari kejauhan dan sepertinya dia mengingat jika Bai adalah kekasihnya, dan film pun berakhir. Film ini berjudul White Snake yang dirilis tahun 2021. Jadi, apa pendapat kalian tentang film ini? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan video-video menarik yang lainnya. Tentu saja hanya di Prime Recaps.